Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adang Hasan Ismail, SGP 6 Kabupaten Subang dari SDN Gardu akan melakukan supervisi akademik untuk coaching dalam rangka melaksanakan tugas SGP pada modul 2.3 aksi nyata 2.3 dan bersama rekan saya yaitu Ibu Siti Aida SPD. Beliau guru kelas 4 ya Bu ya, dan mengajar sama di SD Negeri Gardu, dan beliau akan membantu bersama-sama untuk melakukan aksi nyata dalam rangka melaksanakan tugas modul 2.3 supervisi akademik. Ibu, bahwa hari ini kita akan melakukan persiapan pra observasi supervisi akademik yang akan kita lakukan nanti di kelas, tetapi kita harus membuat sebuah kesepakatan dulu nih. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu santai ya Bu ya. Yang penting tujuannya begini. Tujuan dari supervisi ini bukan untuk menentukan bahwa pembelajaran itu baik atau tidak, pembelajaran ini atau seperti apa, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa meningkatkan pembelajaran di kelas, untuk meningkatkan pembelajaran lebih kepada murid ya, untuk murid-murid yang kita tuju, sehingga pembelajaran nanti setelah ini kita bisa setelah kita ngobrol, kita laksanakan, disupervisi, lalu kita nanti dibahas pascanya, dan setelah itu mungkin kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan ya. Baik, apa nih materi yang sudah Ibu siapkan nih pada kesempatan kali ini? Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan di mata pelajaran, saya akan menyampaikan mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai materi tanda baca dan penggunaan huruf kapital dengan cepat. Mungkin tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu melalui kegiatan menulis pengalaman saat bepergian, peserta didik mampu menulis dan membacakan hasil tulisannya dengan menggunakan tanda baca dan penggunaan huruf kapital dengan cepat. Jadi materinya di bahasa Indonesia ya Bu ya? Iya, nah, tulisan pengalaman kemarin libur mungkin ya? Pengalaman pribadinya lah yang penting. Nah, lalu strategi apa nih yang sudah Ibu persiapkan atau langkah-langkah yang sudah Ibu persiapkan nih dalam pembelajaran nanti nih? Mungkin strategi yang saya akan gunakan nanti yaitu pengelompokan Pak. Pengelompokan peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok, menjadi 4 sampai 5 kelompok. Dalam satu kelompok itu beranggotakan mungkin 4 sampai 5 orang. Kemudian dalam kelompok tersebut saya akan memvariasikan peserta didiknya yang fasih dalam membaca sama menulis akan dikelompokkan dengan yang belum fasih dan yang sedang saja. Jadi satu kelompok itu bervariasi Pak. Ada yang sudah fasih, ada yang belum fasih, dan yang sedang saja. Maksudnya tutor sebaya Pak, agar nanti peserta didik yang belum fasih akan diberitahu sama yang akan dibimbing atau saling membimbing saling membimbing dengan peserta didik yang sudah fasih dalam membaca dan menulis. Dan jadi intinya strategi yang saya akan gunakan itu tutor sebaya gitu. Yang sudah fasih dalam membaca dan menulis itu diibaratkan sebagai gurunya gitu. Jadi sebagai tutor, sebagai narasumber supaya bisa membimbing gitu ya. Ibu akan insya Allah akan melakukan itu mungkin ya dalam pelaksanaan pembelajaran nanti supaya lebih anak saling membantu gitu ya. Jadi ada sosial emosionalnya itu bagaimana nanti mungkin ya. Nah, terus apalagi nih yang bisa dilakukan, yang akan dilakukan selain tadi yang sudah sampaikan, masih ada lagi nggak? Mungkin penilaian hasil dari hasil tulisannya, dari hasil dia bercerita di dalam kelasnya seperti apa, mungkin seperti itu Bapak. Nah, iya Bu, setelah Ibu tadi mempersiapkan materi, langkah-langkah, strategi yang akan Ibu lakukan. Nah, sudah terbayang nggak kira-kira sekarang masalah yang akan muncul kira-kira nih dalam pelaksanaan nanti nih? Untuk diagnosa masalah sementara atau masalah awal yang saya kira-kira yang akan muncul mungkin masalahnya
kadang anak tuh susah menuangkan ke dalam tulisan. Dia bisa bercerita kepada temannya, namun dia kesulitan dalam menuangkan dalam kata-katanya dalam tulisannya. Mungkin itu permasalahan pertama. Kemudian kemudian juga ada beberapa peserta didik yang kan saya sering lihat catatannya, tulisannya. Ada beberapa peserta didik yang masih menggunakan huruf kapitalnya itu di tengah-tengah kata, Pak. Jadi kayak Bandung, B-nya kecil, mungkin ada A-nya gede gitu. B-nya gede gitu. Jadi mungkin nggak semua, tapi ada beberapa. Ya baik, itu mungkin Mungkin permasalahan selanjutnya anak tuh jadi kalau misalkan disuruh ke depan tuh ada sebagian anak yang masih malu-malu, kadang mereka bercerita ke temannya lancar pas disuruh maju ke depan malu. Baik, jadi itu Bu yang kita akan fokuskan ya, sepakati kita akan nanti buat sebuah tulisan yang bisa rapihkan sebagai kesepakatan bahwa yang akan disupervisi itu adalah hal tadi yang sudah kita obrolkan, dan saya akan fokus kepada itu supaya bisa Ibu lebih meningkatkan lagi ininya. Kira-kira boleh kalau nanti kita sudah ngobrol lalu kita praktekkan nanti di kelas, lalu ada hasil ya apa yang saya observasi, yang saya supervisi ini, apa nih langkah-langkah Ibu untuk memperbaikinya atau untuk meningkatkannya lagi? Mungkin saya akan lebih meningkatkan lagi model pembelajaran yang saya gunakan ya Pak ya, agar anak lebih memahami materi yang saya sampaikan, agar pembelajaran yang saya lakukan itu lebih bermakna. Kemudian lebih memperhatikan lagi kepada kebutuhan anaknya Pak. Tiap anak kan kebutuhannya yang berbeda-beda ya Pak ya. Kemudian langkah selanjutnya mungkin insya Allah kedepannya saya akan terus menambah lagi sumber belajar anak. Tadi pembelajarannya sudah variatif, bahan pembelajaran juga, bahan ajar juga akan lebih kreatifin lagi gitu ya. Biar belajar menyenangkan. Iya. Kemudian saya akan membuat strategi pembelajaran lagi yang lebih menyenangkan lagi agar anak lebih memahami materi yang saya sampaikan. Jadi intinya buat anak juga gitu Pak. Supaya anak itu lebih paham. Baik Ibu, kayaknya obrolan kita para observasi ini cukup. Kesepakatan kita sudah sepakat, apa yang tadi disampaikan oleh Ibu sudah saya bikin catatan. Dari mulai strategi, materinya apa, strateginya apa. Nanti saya lebih fokus kepada apa yang kita sudah sepakati. Dan nanti setelah ini kita akan ke kelas untuk melaksanakan dan melihat pelaksanaan dari apa yang sudah disampaikan. Demikian Ibu, terima kasih, dan kita akan lanjut ke langkah kedua. Demikian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Waalaikumsalam. Semua sehat. Insya Allah hari ini kita akan melaksanakan obrolan kembali, pembicaraan tentang apa observasi yang sudah kita lakukan tadi di kelas ya. Alhamdulillah. Jadi tetap pembicaraan kita ini bertujuan bukan untuk menilai atau menyalahkan, tetapi untuk melihat sejauh mana untuk peningkatan pembelajaran kita. Baik, bagaimana nih Bu perasaannya tadi ketika Ibu diobservasi lah? Rasanya lega juga, ngemplong juga, menyenangkan juga. Campur aduk ya, karena kita baru tidak terbiasa ada yang melihat, yang memperhatikan Ibu ya. Baik, setelah melaksanakan tadi, menurut Ibu, apakah pembelajaran yang tadi Ibu laksanakan sudah sesuai dengan RPP yang dibuat? Alhamdulillah Bapak, pembelajaran yang tadi saya
ajarkan ke anak-anak udah sesuai dengan RPP, strateginya juga udah sesuai, kemudian juga anak-anak tadi menyenangkan gitu. Jadi senang anak-anak ya. aktif, kondusif. Cuma ada beberapa apa namanya? Ada beberapa anak yang nggak maju ke depan Kenapa karena kendala waktu. Oh, Kayak waktu ya, waktu yang udah, durasi yang tadi kurang ya. Prediksi itu muncul yang kemarin. dikhawatirkan bahwa waktu yang bisa ini karena mungkin baru ya Bu ya yang apa yang diterapkan. Lalu pengalamannya itu Ibu merasa menyenangkan atau menakutkan Bu di observasi seperti itu? Alhamdulillah Bapak deg-degan juga, menyenangkan juga. Tapi lebih ke menyenangkan apa ke menakutkan nih? Lebih ke menyenangkan. Lebih ke menyenangkan. Karena tadi udah sesuai sama harapan yang saya harapkan, jadi tujuan pembelajarannya juga tadi udah tercapai. Alhamdulillah ya, saya lihat juga anak-anak lebih paham lah dan lebih aktif. Nah, karena Ibu yang lebih tahu, jadi artinya bahwa kemarin kurang begitu, ini sekarang alhamdulillah ya tujuan belajar. Ada fokus Bu kepada apa yang sudah disepakati sebelum observasi, hal-hal yang akan kita observasi. Menurut pengamatan Ibu tentang model teman sebaya yang Ibu terapkan itu hasilnya seperti apa Bu? Alhamdulillah hasilnya udah menunjukkan apa namanya ke arah yang lebih baik. Tutor sebayanya juga udah mengarahkan Ya walaupun tadi saya lihat di awal agak susah ya Bu ya menjelaskan, tapi alhamdulillah ya, sudah berjalan dengan baik. Mereka itu Pak baru gitu menerapkan tutor sebaya ini, jadi mungkin mereka perlu beradaptasi lagi. Tapi selebihnya alhamdulillah ya. Nah lalu ini Bu, kemarin kita sudah sepakat Ibu akan menerapkan kelompok itu sangat variasi ya. Di satu kelompok itu ada yang sudah membacanya lancar, kan ada yang kurang lancar, bahkan Ibu menyatakan ada anak yang memang penulisannya juga belum benar, ada huruf kapital besar di tengah kan gitu ya. Nah bagaimana penerapan dari anggota kelompok yang divariasi seperti itu, apakah berhasil? Alhamdulillah berhasil tadi Pak. Jadi si tutor sebayanya ini, jadi yang saya tadi bilang, dia melihat teman-temannya gitu, maksudnya tuh siapa apa namanya ada kendala apa, terus si teman-temannya tadi banyak yang bertanya juga, banyak yang dibawelin juga sama dia, harusnya seperti ini. Jadi alhamdulillahnya juga si temannya nggak pundungan, jadi menerima masukan dari mau menerima penjelasan mungkinnya dari teman sebaya, artinya berjalan dengan baik walaupun belum sempurna mungkinnya karena masih ada tadi yang yang masih malu-malu ya. Nah lalu kemarin juga kita sudah Ibu memprediksi kadang-kadang anak pintar bercerita, ngobrol mah dia bisa, tapi untuk menuliskan kan kadang-kadang kata Ibu. Nah gimana Ibu hasilnya Bu setelah tadi ada di kelompok kolaborasinya? Jadi masih ada beberapa cuma nggak tertuang sama tulisan, jadi ada beberapa yang bertanya, Bu, kalau bahasa Sundanya ini, bahasa Indonesianya apa? Dari kebiasaan. Dari kebiasaan kan di rumahnya kebanyakan memakai bahasa daerah. Jadi sudah terbiasa. Jadi mereka ada beberapa kosakata yang mereka belum. Tapi dalam menuliskan mah sudah bisa terbantu dengan kolaborasi itu. Lalu yang terakhir ini Bu, kemarin Ibu menyatakan masih banyak lah yang malu-malu ke depan ya bakal prediksi itu. Nah tadi bagaimana nih hasilnya? Kalau menurut Ibu sendiri, walaupun saya tadi melihat, tapi menurut Ibu apakah ada peningkatan keberanian maju itu? Alhamdulillah udah ada peningkatan. Jadi anak-anak yang mulainya malu-malu nih karena mungkin dapat support dari teman-teman kelompoknya, jadi mulai mau maju ke depan. Memang ada beberapa anak yang masih malu-malu, tapi alhamdulillah keberaniannya muncul gitu ya. Karena disemangatin oleh teman-teman. Kan biasanya kalau tidak berkelompok kalau gitu ya, tadi tidak terlihat, walaupun tadi ada yang itu, cuman Ibu lalu mengingatkan. Jadi saya kira memang sebelumnya tidak seperti itu ya Bu ya. Pengamatan saya sudah bagus, artinya sudah berhasil juga ya. Lanjut ke terakhir, merefleksikan apa yang sudah kita lakukan mulai dari pasca sebelum kita observasi, menyepakati apa yang diobservasi, lalu saya ke kelas melihat secara langsung dan tadi Ibu mengungkapkan apa hasil ya. Nah sekarang refleksinya adalah
bagaimana nih perasaan ibu nih melakukan ini? Dari sebelum maksudnya dari semua kegiatan ini, dari praobservasi, observasi dan sekarang pasca. Dari pertama deg-degan, kirain mau apa gitu kalau pikiran saya gitu. Pas udah dilakuin, alhamdulillah menyenangkan. Anak-anaknya juga alhamdulillah semangat. Maksudnya anak-anak juga terlihat antusiasnya, menyenangkannya. Alhamdulillah. Kemudian dari yang saya harapkan juga, tujuan pembelajarannya juga alhamdulillah tercapai meskipun gak sempurna ya Pak ya. Artinya kan kita sedang mencari bagaimana, tapi intinya yang saya tangkap dari referensi ini ibu sangat senang, berarti ya senang, dan memang apa yang ibu, kesenangan ibu itu apa yang diharapkan dapat ya. Lalu apa yang ibu bisa dapatkan dari kegiatan kita kali ini ibu? Alhamdulillah yang saya dapatkan jadi ternyata tutor sebaya itu sangat membantu teman-temannya, iya, dalam membantu teman-temannya yang belum bisa. Jadi kan kalau misalkan saya sendiri cukup meminta waktu, dengan adanya tutor sebaya ini waktunya juga cukup fleksibel, efektif gitu. Kemudian teman-temannya juga cukup antusias membantu temennya yang belum bisa. Jadi alhamdulillah sudah ibu menemukan bahwa teman sebaya itu sangat membantu dalam pencapaian proses belajar, kalau saya tangkap gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Lalu apa nih yang akan ibu lakukan dengan apa yang ibu tadi, perasaan ibu, terus apa yang ibu dapatkan dari kegiatan ini? Lalu ibu akan melakukan apa nih ke depan nih? Kedepannya insya Allah saya akan mempelajari apa saja yang kurang dalam proses pembelajaran tadi. Kemudian saya akan mencoba berbagai strategi atau model-model pembelajaran yang lain agar tujuan pembelajaran yang lain juga dapat tercapai. Artinya ibu akan melakukan perbaikan kalau saya tadi ini peningkatan, dan ibu juga berencana akan menerapkan dalam semua pembelajaran ya. Demi dan jadi dipilih dulu Pak, kira-kira yang pakai tutor sebaya yang mana gitu, yang sesuai agar pembelajaran tadi tercapai. Semoga apa yang akan ibu rencanakan bisa terlaksana dan akhirnya kita masuk ke sesi akhir sudah selesai Pak. Terima kasih kepada ibu yang sudah berkenan karena memahami tujuan dan apa yang akan kita lakukan ibu ya. Tadinya kalau sebelum tahu makan ya, tapi alhamdulillah sudah bisa dipahami. Dan terima kasih kepada Bapak yang sudah bisa menyaksikan apa yang kami lakukan. Semoga ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan bisa meningkatkan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Demikian saya Adang Hasan Ismail, sekretar dari 6 Kabupaten Subang dengan pengajar praktek Bapak Haji Teddy Riyadi dan Ibu Siti Aida sebagai yang diobservasi. Demikian, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.